Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dimanapun kalian berada. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini secara daring, marilah kita membaca basmalah dan berdoa di dalam hati masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya robbal alamin. Nah, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hoirinisa Solihah Lutfi Alia, biasanya dipanggil Alia. Saya dari Pendidikan Agama Islam angkatan 2017 Universitas Islam Indonesia, dan di sini saya sedang melakukan PPL di MAN 1 Magelang. Salam kenal. Nah, tadi kan Ibu udah share tentang PPT, materi yang akan kita pelajari. Terus juga ada beberapa video singkat penjelasan. Dan tadi kalian juga sudah melakukan diskusi dari apa yang Ibu tugaskan ke kelompok-kelompok besar, dan kalian juga sudah men-share apa saja yang sudah kalian diskusikan di dalam grup WhatsApp. Nah, sekarang kita lanjutkan melalui via video call secara daring ini agar lebih jelas lagi dan kalian lebih memahami apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan sepatah atau dua patah kata. Di sini saya berharap kepada teman-teman tetap semangat walaupun pembelajaran dilaksanakan secara daring dan belum tahu kapan berakhirnya. Intinya nikmati aja prosesnya. Ibarat kata, ya belajar itu dimanapun berada dan dengan cara apapun, asalkan itu bermanfaat, itu silahkan tetap dijalani. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak pagi hari ini kita akan membahas tentang apa? Nah, jadi sesuai yang udah saya share tadi, di sini kita akan membahas tentang hubudunya, terus ada takabur, ada riya, ada hasad. Apa saja sih dari yang Ibu sebutkan tadi kira-kira? Nah, untuk memperjelas dari apa yang sudah kita diskusikan di dalam grup WhatsApp, alangkah lebih baiknya ini Ibu akan melakukan video call via daring melalui sosial media agar lebih menjelaskannya lebih terang, lebih mudah dipahami gitu. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan kembali tentang apa saja tadi dari hubudunya, takabur, riya, terus hasad. Tadi dari beberapa kelompok sudah menjabarkan dari apa yang mereka ketahui dari gambar yang Ibu share melalui PPT. Dan terima kasih, jawaban kalian sangat luar biasa sekali, Ibu apresiasi. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan kembali tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Tolong disimak baik-baik ya, boleh sambil makan, boleh sambil rebahan, yang penting jangan sambil main sosmed. Langsung aja, yang pertama itu ada hubudunya. Nah, seperti yang kalian ketahui, hubudunya itu apa? Hubudunya adalah menganggap harta benda semua yang ada di dunia ini adalah segala-galanya. Jadi mereka berpikir, bagi orang-orang yang mencintai dunia itu akan berpikir bahwa tujuan akhir kehidupan itu hanya ada di dunia, sehingga mereka berlomba-lomba untuk memperbagus dunianya seperti harta benda atau materi. Tetapi terkadang kesalahan hubudunya ini dia melupakan akhirat, padahal sebagai manusia kala itu akan kembali kepada Allah. Dan yang diperhitungkan itu bukan harta benda atau materinya, tetapi amalnya gitu. Terus selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri hubudunnya. Nah, ciri-cirinya apa? Dia merasa bahwa kalau misalnya kekurangan harta benda atau materi itu hidupnya nggak akan bahagia gitu. Padahal yang namanya kita dimaksud kaya itu kaya bukan di situ. Jadi kita harus kaya secara batin kita. Kita ibaratnya sedekah. Nah, kalau misalnya orang yang hubudunnya itu dia berpikir bahwa sedekah dan kayak menolong orang lain itu adalah membuang-buang waktu atau sia-sia, atau dia merasa harta bendanya itu berkurang jika dia bersedekah kepada orang lain, sehingga akan timbul penyakit yang namanya kikir.
Terus orang yang hubud dunia ini akan tidak mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Karena apa? Karena dia merasa kurang. Dia merasa dia harus mempunyai nikmat yang lebih besar lagi daripada sebelumnya gitu. Terus di sisi lain juga orang yang hubud dunia ini dia akan menghalalkan segala cara, baik itu halal, baik itu haram, intinya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan gitu. Nah, hubud dunia tuh tentunya berbahaya banget. Yang pertama, dengan adanya sifat yang kikir itu merupakan sifat yang tercela atau sifat buruk, sehingga nanti hatinya akan lama-kelamaan dikuasai oleh iblis. Terus yang selanjutnya ada juga sebagai sumber segala kesalahan. Jadi bagi orang yang hubudunnya itu dia akan egois dengan pribadinya, sehingga dia mementingkan dirinya sendiri, tidak melihat orang lain. Terus juga kadang membawa penyakit hati. Penyakit hati itu apa? Misalnya nih ada tetangganya yang mempunyai sesuatu yang lebih daripada dia merasa bahwa dia iri, kenapa bukan aku, kayak gitu. Dia akhirnya berlomba-lomba melakukan segala cara agar dia menyeimbangkan dengan orang lain. Terus juga terkadang orang yang hubudunya ini kan seperti yang ibu katakan, dia tidak mensyukuri nikmat. Nah, orang yang tidak mensyukuri nikmat itu sama aja orang yang lalai kepada Allah. Padahal kita sebagai umat Islam, kita nggak boleh lalai kepada Allah. Kita harus menjalankan perintahnya gitu. Jadi hubudunya itu membawa banyak sekali madorot dalam kehidupan manusia. Sehingga perilaku yang seperti ini tuh harus anak-anak jauhi. Terus juga di sini akan menjelaskan tentang apa aja sih contohnya. Contohnya nih misalnya kayak tadi, orang yang terlalu mencintai dunia. Dia nanti iri dengan orang lain, tapi kalau di sini dia lebih ke mencintai dunia. Jadi dia pokoknya dunialah nomor satu bagi dia, akhirat tuh nanti gitu. Terus di sini ibu akan membagi tips biar cara menghindari penyakit hati atau perbuatan tercela tersebut. Yang pertama, kita harus selalu mengingat bahwa kehidupan yang di dunia ini tuh hanya sementara. Jadi ibaratnya kita cuma mampir minum gitu katanya ya. Terus yang kedua, kita bisa zikir setiap waktu, karena zikir itu akan membersihkan hati kita. Terus kita juga harus memperbanyak mengingat Allah. Terus kita juga harus menyadari bahwa semua yang kita lakukan di dunia ini akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat. Terus kita harus menyadari bahwa harta benda dan segala materi yang kita miliki saat ini itu adalah pemberian dari Allah, bukan kita sendiri. Jadi ibaratnya kita nggak boleh pelit gitu. Kita harus sedekah kepada orang yang membutuhkan. Karena kalau misalnya harta itu berlebihan, itu juga nggak baik. Jadi kita harus imbang. Terus juga kita harus berusaha menguatkan iman kita agar apa? Agar kita mampu meraih ridha Allah. Jadi yang namanya berkah itu susah. Kadang kita punya kelebihan banyak bla 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 gitu ya, tapi berkah itu nggak bisa didapetin oleh semuanya. Bahkan belum tentu orang yang mempunyai harta benda banyak itu mendapatkan berkah dari Allah. Makanya kita harus berhati-hati banget biar kita nggak terjerumus ke dalam sifat tercela, yaitu hubud dunia, yang tentunya Allah sangat nggak suka gitu. Terus tadi juga udah dibahas tentang hasad di grup. Nah, jawaban kalian juga pada benar. Di sini bukan menjelaskan kembali tentang hasad. Nah, hasad itu apa sih sebenarnya? Jadi hasad itu adalah sikap marah, terus kadang mencerminkan ketidaksukaan. Karena apa? Karena dengki kepada orang lain. Dia nggak suka kalau misalnya ada orang yang lain yang melebihi dia, atau orang yang mendapatkan berkah lebih dari dia, mendapatkan kebahagiaan lebih dari dia. Padahal sebagai manusia kita harus menyadari bahwa setiap manusia itu mempunyai porsi masing-masing dalam kehidupan maupun dalam kebahagiaan. Jadi kita nggak boleh menyamakan standar kebahagiaan kita dengan kita selalu melihat orang lain kayak gitu. Terus ciri-cirinya apa sih orang yang hasad atau yang iri dengki ini? Dia merasa bahwa dia selalu nggak suka dengan kebahagiaan orang lain. Terus juga yang kedua, dia ada nggak suka kalau misalnya disamain kayak orang lain. Padahal nih misalnya dalam contoh harta benda atau benda ya,
pabrik tuh nggak produksi satu gitu, pasti nanti adalah kembarannya gitu. Tapi dia nggak suka dengan seperti itu, dia harus merasa bahwa yang paling perfect itu adalah dirinya gitu. Itu namanya ciri-ciri hubud dunia, kok hubud dunia sih, hasad gitu ya anak-anak. Nah, hasad ini tuh sangat bahaya, membawa beberapa mudorot dalam kehidupan kita. Yang pertama itu bisa merusak tatanan masyarakat. Karena apa? Karena dengan kita iri dengki kepada orang lain itu akan merusak hubungan kita dengan orang lain. Terus yang kedua, hidupnya nggak pernah merasa bahagia. Karena apa? Karena dia tidak bersyukur dengan apa yang dia miliki sekarang. Dia selalu melihat orang lain, dia selalu ada sifat dalam hatinya itu dendam, iri kayak gitu. Terus yang ketiga, bisa mengarahkan kita kepada perbuatan maksiat. Jadi sama halnya mirip dengan hubud dunia. Jadi orang ini tuh akan melakukan segala cara demi apa? Demi memenuhi sifat manusiawinya, yaitu pengen seperti orang lain gitu. Terus yang selanjutnya ada menjerumuskan kepada neraka tentunya, karena ini sifat tercela. Allah nggak suka dengan sifat hasad atau iri dengki. Terus ada tuh, walaupun kita itu beribadah, kalau misalnya di dalam hati kita masih ada sebiji aja sifat iri dengki, kita akan nggak masuk surga gitu. Terus selanjutnya juga kita bisa menyakiti hati orang lain. Karena apa? Karena kadang tuh kita kayak nggak suka nih gini, kita sinis ke orang itu. Nah itu akan menyakiti hati orang lain, padahal orang lain nggak tahu apa-apa gitu, nggak tahu kesalahannya apa. Terus kadang juga bisa mematikan hati, karena orang yang terus-terusan apa ya, dibalut oleh kebencian atau dibalut oleh sifat tercela, itu dia akan mematikan hati. Lama-kelamaan hatinya itu akan menjadi keras seperti batu gitu. Nah, selanjutnya ibu akan menjelaskan tentang gimana sih cara kita menghindari biar kita itu enggak melakukan perbuatan tersebut gitu. Yang pertama tadi seperti yang ibu bilang, kita harus menanamkan kesadaran diri, terus senantiasa mengingat Allah. Karena dengan kita mengingat Allah, kita berzikir, itu kita akan tenang, apalagi kita juga beribadah gitu. Terus juga kita harus bersikap realistis serta mempunyai pendirian yang tetap. Maksudnya realistis di sini itu apa sih Bu gitu. Nah, jadi maksudnya realistis itu kita harus kayak ya udah sesuai fakta gitu. Kita jangan pengen berlebihan atau gimana. Kita harus melihat ya udah, melihat standar kemampuan kita itu di mana gitu. Terus selanjutnya kan ada yang mempunyai pendirian. Jadi kita tuh sebagai seorang manusia, kita harus mempunyai pendirian atau pedoman. Kita jangan sampai seperti air mengalir begitu saja, mengikuti arusnya. Karena dengan kayak gitu kita bakalan dikendalikan oleh orang lain. Padahal sebagai manusia kita harus bisa mengendalikan diri kita sendiri. Jangan sampai kita dikendalikan oleh orang lain gitu. Terus selanjutnya itu ada takabur. Nah, takabur ini tuh merupakan sikap sombong atau angkuh. Dia merasa bahwa apa sih, ini loh, dia pengen ngasih penghargaan kepada dirinya sendiri bahwa ini loh yang paling hebat gitu. Dia merasa membanggakan dirinya sendiri gitu, padahal itu nggak boleh ya. Kita tuh sebagai orang tuh harus tawadu, jadi kita harus rendah hati, kita nggak boleh sombong gitu. Terus juga apa sih penyebab dari orang itu bisa takabur itu apa? Kadang orang itu mempunyai fisik yang lebih sehingga dia menyalahgunakan kelebihan fisiknya itu untuk merendahkan orang lain. Terus kadang juga ujub dalam hal keturunan, ini keturunan aku nih gini sehingga membandingkan dengan orang lain. Padahal semua manusia di muka bumi ini tuh adalah ciptaan Allah gitu loh. Kalau misalnya kita masih melihat orang dari sebelah mata, berarti kita sama aja menghina ciptaan Allah, karena kita menghina makhluk Allah yang menciptakan gitu. Kadang ada juga orang yang sombong dalam hal materi, karena mungkin mempunyai materi yang lebih daripada orang lain. Terus ada juga kadang tanpa kita sadari banget nih, kita kadang melakukan ujub dalam hal ilmu, akal, serta kemampuan yang kita miliki. Misalnya kita lebih pintar, terus kita kadang seakan-akan di dalam hati ini ada meremehkan orang yang kemampuannya kurang, padahal itu nggak boleh. Kita justru harus memanfaatkan kemampuan ilmu maupun akal itu kepada hal yang baik, bukan untuk
menyombongkan diri gitu. Terus di sini apa sih ciri-ciri orang yang itu takabur gitu. Yang pertama, dia merasa bahwa dialah yang paling bagus intinya. Dia yang paling lebih daripada orang lain. Itu orang takabur. Dia selalu membanggakan dirinya, ibarat kata tuh hiperbola gitu. Terus di sini bahayanya apa aja kalau misalnya orang itu sampai melakukan menanamkan kepada dirinya sifat takabur. Jadi yang pertama ada timbul rasa kesombongan. Terus yang kedua ada lupa kelemahan diri. Padahal setiap manusia itu mempunyai kelebihan dan kelemahan. Tidak ada manusia di dunia ini tuh yang semua itu kelebihan. Pasti semua orang itu mempunyai kekurangan. Nah, orang yang takabur lupa kalau misalnya dia mempunyai kelemahan gitu. Dia masih membutuhkan orang lain. Gak ada kita tuh di muka bumi ini tuh yang semua sempurna. Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Terus juga orang yang takabur pasti nggak mau belajar dengan orang lain, belajar melalui orang lain. Karena apa? Karena dia merasa bahwa dirinya yang paling hebat. Terus juga ada misalnya nih usahanya dia gagal, kadang dia menyalahkan orang lain atau melemparkan kesalahan itu kepada orang lain. Ini karena kamu loh aku nilainya gini. Padahal kita nggak boleh, kita harus menyadari kelemahan tadi balik. Nah, kalau orang takabur seperti itu. Terus kadang juga orang takabur itu bisa dibenci oleh orang lain. Karena apa? Karena orang itu juga gak suka kalau misalnya kita sombong dengan apa yang kita miliki dalam hal apapun. Terus juga kadang membatalkan pahala kebaikan. Misalnya nih, ada orang pengen bersedekah tapi dia caranya salah. Dia caranya ini, misalnya contohnya, ini loh uang kok banyak, biar ku sedekahin aja, lagian juga udah lebih-lebih. Nah itu nggak boleh. Karena apa? Itu niatnya dia padahal bersedekah ya, mendapat pahala, tapi apa jadinya membatalkan pahala kebaikan dia karena orang tersebut harus memamerkan hartanya. Padahal kita kan harus kembali lagi kepada rendah diri. Terus juga kadang ada hilang rasa menghormati antar sesama karena dia ngerasa dia apa sih yang paling baik, menyombongkan, mengagungkan dirinya, terus mengunggulkan dirinya. Jadi dia nggak menghargai orang lain, seakan-akan dia meremehkan orang lain gitu. Padahal kalau misalnya kita lihat kayak kata-kata mutiara tuh, di atas langit masih ada langit. Nah ini cocok banget buat orang yang sombong seperti ini. Terus kadang mempunyai gambaran kejiwaan yang berlebih. Jadi emang penyakit jiwa yang dari sananya kalau misalnya orang itu takabur. Terus cara menghindari sifat takabur itu seperti apa sih? Kita harus percaya diri dan kita harus percaya bahwa setiap orang itu mempunyai potensi yang berbeda sehingga kita tidak bisa menyamakan satu dengan yang lain. Terus yang kedua, kita harus banyak-banyak berzikir. Kita harus banyak-banyak untuk apa sih, menyadari, sadar diri lah ibaratnya, menyadari bahwa kita tuh punya kelemahan gitu. Terus juga kita harus berpikir bahwa kita tidak boleh melihat orang sebelah mata karena setiap orang itu pasti ada kelemahan dan kelebihannya. Terus juga kita harus rajin untuk beribadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Biar apa? Biar kita dijauhin dari sikap takabur ini. Intinya kita harus banyak-banyak berlatih buat rendah hati gitu. Terus selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan tentang riya. Riya itu apa sih? Riya itu apa ya, dia memamerkan kepada orang lain. Maksudnya itu untuk apa ya, untuk pamer gitu. Misalnya dia nih melakukan kebaikan tapi dia berharap ada balasan dari kebaikan yang telah dia lakukan. Nah padahal di dalam Islam sangat dilarang bahwa kita nggak boleh kita nggak boleh melakukan hal yang seperti itu. Misalnya kita melakukan kebaikan, ya udah kita melakukan kebaikan aja, jangan semata-mata kita pengen mendapat balasan dari orang lain, pengen dinilai orang lain. Karena yang menilai setiap kebaikan itu adalah Allah. Kita nggak bisa sebagai manusia itu nggak bisa menilai manusianya sendiri. Jadi harus Allah yang menilai semua itu. Terus juga ciri-cirinya apa? Biasanya orang yang riya itu dia sedih kalau misalnya dari apa yang dia lakukan itu nggak mendapat balasan. Terus ada juga dia merasa kecewa dengan perlakuan orang, kenapa nggak ngasih apa sih pujian kepada dia. Itu ciri-ciri orang yang ria. Terus juga dia
melakukan kebaikan tapi dengan maksud tertentu. Itu ciri-ciri riya. Jadi niatnya itu salah, padahal kita harus meniatkan semua itu karena Allah, bukan karena kepentingan pribadi. Terus juga bahayanya apa? Nah, riya ini juga termasuk penyakit hati yang akan membawa kita kepada keburukan. Terus juga kita akan membuat batin kita tersiksa. Karena dengan apa? Karena dengan kecewa nggak mendapat pujian dari orang lain. Terus juga membatalkan pahala kebaikan karena niatnya itu beda, niatnya itu ada dua. Padahal harusnya niatnya semua itu karena Allah. Apapun, innamal a'malu binniyat. Nah, niatnya itu kepada siapa? Ya niatnya itu kepada Allah, bukan kepada hal yang lain. Terus di sini kan udah bahayanya. Terus juga kita bisa dengan riya ini kita bisa melupakan bahwa Allah itu yang bisa menilai, maksudnya memberikan pahala itu adalah Allah. Malah kita berharapnya ke orang lain, padahal berharap kepada selain Allah itu adalah menyakitkan gitu. Terus cara menghindarinya gimana? Nah, cara menghindarinya kita mencoba untuk sabar, mencoba untuk ikhlas dalam tolong menolong, rela berkorban untuk orang lain walaupun nggak mendapatkan imbalan. Intinya kita niatkan untuk Allah semuanya itu. Kita berniat untuk Allah, insya Allah Allah yang akan melipat gandakan pahala kebaikan yang telah kita lakukan. Nah, seperti itu. Oh iya, di sini. Nah, bagi yang belum jelas atau ada materi yang belum atau kurang dipahami, mungkin bisa ditanyakan ke Ibu bagaimana penjelasan yang agar lebih jelas lagi. Bisa melalui chat atau langsung bisa tanya melalui via video call secara daring ini. Ibu akan membuka sesi pertanyaan. Nah, baik, jika tidak ada yang bertanya, nanti Ibu akan men-tag beberapa nama dan kalian harus menjawab itu sebagai review dari pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, untuk pertemuan berikutnya, Ibu akan membentuk kelompok. Nanti kelompoknya akan Ibu share melalui grup WhatsApp. Terus juga nanti kalian harus mendiskusikan tentang materi pertemuan berikutnya. Kemudian nanti kalian bisa merangkumnya atau membuat materi tersebut untuk selanjutnya itu menjadi sebuah karya gitu. Nah, karyanya itu bisa dikirim melalui email yang nanti akan Ibu cek satu persatu. Nah, jadi kesimpulan dari pembelajaran pada pagi hari ini adalah bahwa kita sebagai seseorang kita harus menghindari sifat-sifat tercela. Contohnya apa aja? Ada hubud dunya, ada riya, ada takabur, ada hasad. Kita harus menghindari itu karena kita sudah mengetahui apa saja sih bahayanya, bagaimana juga cara menghindari, terus ciri-cirinya. Biar kita dijauhkan dari kejelekan yang akan membatalkan pahala kebaikan kita. Terus juga kalian juga bisa mencari dari sumber lain tentang materi pembelajaran pada pagi hari ini agar lebih bisa diterima. Terus juga kira-kira apa sih pesan moral yang bisa kita peroleh dari pembelajaran pada pagi hari ini? Jadi sebagai seorang manusia kita harus tetap rendah hati. Terus kita juga harus mengingat kesadaran diri. Kita nggak boleh melakukan kejelekan. Kita harus mengingat selalu bahwa setiap perbuatan itu akan mendapatkan balasan. Jadinya kita nggak boleh melakukan perbuatan tercela seperti yang udah Ibu sebutkan. Contohnya apa? Mencintai dunia, terus kita sombong, takabur, terus kita riak, berharap jika kita melakukan kebaikan kita berharap dipuji orang lain. Terus juga ada hasad atau iri dengki, padahal orang yang iri dengki itu di dalam hatinya sedikit, sebiji aja itu nggak bisa membawa kita masuk ke surganya Allah gitu. Jadi kita harus mengambil hikmah dari pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, hikmahnya antara lain seperti apa yang telah Ibu sampaikan tadi. Terus juga kan tadi Ibu sudah memberikan tugas untuk pertemuan selanjutnya. Jangan lupa setiap kelompok Ibu tunggu tugasnya untuk mengumpulkan di email yang nanti akan Ibu cek dari tiap kelompok. Nah, untuk pertemuan selanjutnya seperti biasanya
kita akan melakukan diskusi melalui WhatsApp terlebih dahulu. Jadi presentasi berkelompok, kemudian Ibu akan menjelaskan kembali melalui via video call secara daring agar lebih jelas. Nah, di sini Ibu akan mengingatkan kembali teman-teman, tolong buat anak-anak semua, tolong tetap semangat dalam pembelajaran secara daring, karena kita harus belajar itu nggak harus melalui apa yang kita lihat gitu. Kita bisa belajar dari lingkungan seperti pandemi ini, padahal kita harus mengingat juga pandemi ini tuh ada dampak positifnya gitu loh. Kita harus mengambil hikmah dari adanya pembelajaran secara daring. Kita jangan melihat sisi negatifnya dari pandemi ini. Nah, intinya tetap semangat mencari ilmu, karena orang yang mencari ilmu itu dari lahir sampai dia kembali ke liang lahat. Tentulah ilmu dari lahir sampai ke ke liang lahat gitu. Intinya kita harus belajar mencari ilmu itu dimanapun kita berada, dan kita harus semangat, karena ilmu itu nggak harus kita dapatkan di pembelajaran seperti ini. Kita bisa mendapatkan ilmu itu dari orang lain, dari orang sekitar, dari apa yang kita apa yang kita amati gitu. Terus juga tetap semangat untuk belajar di rumah untuk mereview materi-materi ini agar kalian lebih memahami lagi dan dapat mempraktekkan apa yang telah Ibu sampaikan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, karena di sini kita sama-sama belajar. Nah, mungkin sekian yang bisa Ibu sampaikan. Apabila ada kurangnya itu datang dari saya, dan apabila ada lebihnya itu datangnya dari Allah. Semangat selalu. Akhirul kalam, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.